Stop scroll. Coba deh, jujur, dada sesak nggak sih tiap lihat angka di pom bensin atau struk belanjaan? Kamu nggak sendirian, guys. Juni 2026 ini, tekanan ekonomi bikin mental kita di ujung tanduk. Harga Pertamax tembus Rp16 250 liter, obat-obatan makin menggila. Sini kumpul, kita belajar cara lepas stres biar nggak gila duluan. Jadi gini, guys. Banyak dari kita curhat soal harga Pertamax dan obat-obatan yang bikin dompet nangis darah. Ini bukan cuma soal mahal, tapi udah jadi pemicu kecemasan massal, khususnya buat kita kaum mendang-mending. Tekanan ekonomi bikin otakmu terkeras ngatur duit. Parahnya, stres finansial bisa meledak jadi masalah mental serius. Makanya, penting banget kita bahas tuntas. Kronologinya, semua dimulai pas Pertamina naikin 3 BBM non-subsidi per 18 April 2026. Itu trigger pertamanya. Efeknya, domino. Meski pihak resmi bilang dampaknya terbatas, buat kita yang tiap hari isi bensin, jelas terasa banget. LPG 12 kg juga ikut-ikutan menyulut inflasi. Gila, kan? Jangan kira cuma kita. Di luar ada yang lebih edan, Argentina inflasi 2.614% dalam 5 tahun, Turki 464%, Mesir 116%. Ini bukti bahwa tekanan ekonomi adalah gelombang global. Kita semua di kapal yang sama, cuma beda ketinggian ombak. So, kita nggak sendirian, tapi tetap harus waspada. Fakta kunci pertama, kenaikan BBM dan LPG itu efek dominonya luas. Begitu biaya transportasi naik, harga barang kebutuhan pokok langsung ikut merayap. Obat-obatan yang kita butuhin pun ikutan mahal. Jadi, jangan kira cuma di pom bensin, dampaknya nyampe ke meja makan dan kotak P3K kita. Fakta kunci kedua, stres akibat duit nggak cuma bikin kepala cenut-cenut, tapi bisa nyerang fisik dan mental. Kalau dibiarkan, bisa muncul penyakit serius. Dompet kosong, badan pun ambruk. Nggak mau, kan? Makanya kita wajib tahu cara meredam stres ini dengan tepat. Ah, cuma naik 1.000 perak doang, lebay lu? Ini miskonsepsi parah. Efek akumulatifnya yang membunuh. Naik Rp1.000 liter, kali pemakaian sebulan? Setahun? Udah berapa tuh? Belum lagi kalau semua barang ikut naik. Dari receh jadi gundukan, dari biasa aja jadi nggak kuat. Jangan tertipu angka kecil. Klarifikasi, jangan terbuai harapan kosong kalau ini, sementara nanti juga turun. Inflasi mungkin masih dalam target resmi, tapi dompet kita udah di luar target. Efeknya nyata di keseharian. Kita butuh strategi adaptasi, bukan sekadar berharap. Realistis, guys. Dampak langsungnya, dompet kita langsung teriak. Daya beli turun drastis, prioritas berantakan. Nongkrong, tunggu tanggal tua. Jajan, sekarang masuk daftar, mendang-mending. Setiap kali buka dompet, auto mikir 3 kali. Kita jadi kaum mendang-mending sejati, nimbang-nimbang pengeluaran yang dulu nggak kepikiran. Efek jangka panjangnya lebih ngeri. Pertumbuhan ekonomi melambat, investasi mandek, lapangan kerja makin langka. Ujungnya, spiral kemiskinan dan kesenjangan yang makin curam. Jadi, ini bukan cuma soal duit di dompet, tapi masa depan kita taruhannya. Serius, guys. Sudut pandang unik, kecemasan massal. Ketika semua orang stres bersamaan, kita jadi lebih sensitif, gampang tersulut, bahkan bisa depresi. Lingkungan terasa mencekam. Ini bukan masalah pribadi, tapi penyakit sosial yang butuh solidaritas. Saatnya saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Biar lebih menyala, Argentina inflasi 2.614%. Turki 464%. Di kita efeknya masih terbatas, tapi Pertamax Rp16 250 liter udah bikin jutaan orang megap-megap. Lihat aja statistiknya. Ini angka yang bikin kita nggak bisa tidur nyenyak. Reality check,
guys. Reaksi publik, sosmed meledak. Curhatan, meme kocak tapi nyesek, diskusi panas. Banyak yang ngirit ekstrim, cari side hustle, sampai stres berat bingung arah. Ini bukti masalah ini nyata dan masif. Kita semua lagi berjuang bareng di gelombang yang sama. Solidaritas terasa, guys. Kontroversi di mana-mana, ada yang nuding pemerintah, ada yang belain Pertamina, debat subsidi versus non-subsidi makin panas. Kenapa yang non-subsidi naik, subsidi nggak ditingkatin? Semua punya argumen sendiri. Kompleksitas bikin kepala pusing 7 keliling. Nggak ada solusi instan. Lihat sejarah, krisis moneter 1998 di Indonesia atau Argentina yang inflasinya gila. Pelajaran penting dari sana, mereka yang selamat adalah yang cepat adaptasi, mengurangi pengeluaran tidak esensial, menabung dalam bentuk stabil seperti emas, dan nggak panik. Jadi, alih-alih cemas berlebihan, ayo kita terapkan sekarang, evaluasi keuangan, prioritaskan kebutuhan, dan bangun dana darurat. History doesn't have to repeat itself jika kita belajar, guys. Klimaksnya, stres finansial yang terus-menerus bisa berubah jadi monster mental, depresi, gangguan kecemasan, burnout akut. Parahnya, kita sering nggak sadar udah di tahap bahaya. Kesehatan mental jangan diremehkan. Kalau udah mulai nggak bisa tidur, kehilangan minat, atau merasa putus asa, itu sinyal untuk segera cari bantuan. Konsultasi ke psikolog bukan aib, tapi langkah cerdas. Prioritaskan akal sehat kalian. Jadi, solusi nyatanya? Pertama, tarik napas dalam-dalam, guys, serius, ini bikin otak lebih jernih. Kedua, cerita ke orang terpercaya, curhat itu melegakan, seperti riset dari para psikolog. Ketiga, bikin prioritas keuangan, catat pengeluaran, bedain kebutuhan versus keinginan. Keempat, detox media sosial, jauhi doom scrolling yang bikin makin stres. Kelima, lakukan hobi atau aktivitas yang bikin happy, meditasi, olahraga ringan, atau masak. Kalau masih berat, jangan ragu konsultasi ke psikolog. Ingat, kita nggak sendiri, banyak yang berjuang bareng. Yuk, saling support. Gimana, guys? Tips atau cerita kamu berharga banget, tulis di komentar, ya. Dengan share video ini, kamu mungkin menyelamatkan temanmu yang sedang diam-diam terpuruk. Like dan subscribe untuk jadi bagian dari komunitas tangguh ini. Juni 2026 memang keras, tapi kita lebih keras. Ketika kita bersatu, berbagi, dan saling menguatkan, beban ini terasa lebih ringan. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap waras, tetap kuat. Bersama kita bisa.